Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pentingnya kurikulum. 1. Menjadi pedoman pembelajaran di sekolah. 2. Mengatur tujuan pendidikan nasional. 3. Menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum sebelum kemerdekaan. 1. Belanda. Kurikulum bersifat diskriminatif dan hanya untuk golongan tertentu. 2. Jepang. Pendidikan diarahkan pada kepentingan militer Jepang 1942 sampai 1945. 3. Kurikulum tidak nasional, lebih banyak bernuansa penjajahan. Kurikulum 1947 Rencana Pembelajaran. Kurikulum 1947 yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran 1947 merupakan kurikulum pertama yang disusun dan diterapkan di Indonesia setelah meraih kemerdekaan. Kurikulum ini belum sepenuhnya sistematis dan masih sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia Indonesia merdeka yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Kurikulum 1952 Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum 1952 disebut juga Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum ini, pelajaran dibuat lebih jelas dan teratur. Setiap mata pelajaran memiliki tujuan yang ingin dicapai sehingga guru lebih mudah dalam mengajar dan siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Tujuan dari kurikulum ini adalah supaya anak-anak Indonesia tidak hanya pintar tetapi juga memiliki sikap yang baik dan berguna bagi negara. Kurikulum 1964 menuju Sekolah Dasar Pancasila. Kurikulum 1964 dibuat dengan tujuan supaya anak-anak Indonesia bisa tumbuh menjadi orang yang baik dan cinta Pancasila. Kurikulum ini ingin membuat anak-anak pintar, jujur, rajin, dan kuat jasmaninya. Dalam kurikulum ini, ada 5 hal penting yang disebut pencadarhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, perasaan atau seni, keterampilan, dan jasmani. Semua itu diajarkan supaya anak-anak tumbuh secara seimbang, tidak hanya pintar di pelajaran tapi juga punya sikap baik, bisa berkarya, dan sehat tubuhnya. Kurikulum ini disebut juga sebagai langkah menuju Sekolah Dasar Pancasila karena isinya mendidik anak-anak sesuai nilai-nilai Pancasila. Kurikulum 1968 dibuat untuk melanjutkan dan menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Tujuan utamanya adalah membantu anak-anak menjadi orang yang baik, cerdas, dan berguna bagi bangsa. Dalam kurikulum ini, pelajaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi, anak-anak tidak hanya belajar tentang ilmu, tetapi juga belajar bersikap sopan, bekerja sama, dan bisa melakukan hal-hal dengan tangan mereka sendiri, sepertinya membuat prakarya. Kurikulum ini juga ingin menanamkan nilai-nilai Pancasila agar anak-anak tumbuh menjadi warga negara yang cinta tanah air. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 dibuat dengan tujuan agar belajar di sekolah lebih terarah. Dalam kurikulum ini, setiap pelajaran punya tujuan yang jelas, cara mengajar yang tertata, dan cara menilai hasil belajar. Kelebihan kurikulum ini adalah isinya rinci dan mudah diikuti. Tapi kekurangannya
Terlalu banyak aturan sehingga terasa kaku dan terlalu fokus pada administrasi. Kurikulum 1984, pendekatan CBSA. Kurikulum 1984 memakai cara belajar yang disebut CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Artinya, siswa diajak untuk lebih aktif dalam belajar, tidak hanya mendengarkan guru, tapi juga bertanya, mencoba, dan berdiskusi. Tujuannya supaya siswa lebih paham dan tidak cepat bosan. Kurikulum ini fokus pada proses belajar, bukan hanya hasil akhirnya. Kurikulum 2004 KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2004 disebut juga kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum ini bertujuan agar siswa tidak hanya tahu belajar, tapi juga bisa menggunakan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diajak untuk aktif, kreatif, dan bekerja sama. Penilaian tidak hanya dari nilai ujian, tapi juga dari proses belajar dan tugas-tugas. Kurikulum 2006 KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2006 dikenal dengan nama KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini memberi kesempatan kepada sekolah untuk membuat kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Jadi, sekolah bisa menyesuaikan pelajaran agar lebih cocok untuk murid-muridnya. Namun, karena sekolah membuat kurikulumnya sendiri, kadang ada perbedaan kualitas antara satu sekolah dengan sekolah lain. Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 atau K13 dibuat untuk menggabungkan 3 hal penting dalam belajar, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam kurikulum ini, siswa diajak belajar dengan cara saintifik seperti mengamati, bertanya, mencoba, dan menyampaikan hasilnya. Tujuan supaya siswa tidak hanya pintar secara teori, tapi juga punya karakter yang baik dan bisa mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum Merdeka 2022 sampai sekarang. Kurikulum Merdeka mulai digunakan sejak tahun 2022 dan bertujuan membuat belajar lebih bebas dan menyenangkan. Kurikulum ini memberi kesempatan kepada siswa dan guru untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing. Siswa belajar lewat proyek dan kegiatan nyata yang membuat pelajaran lebih mudah dipahami. Selain itu, kurikulum ini juga menekankan nilai-nilai Pancasila agar siswa tumbuh jadi warga negara yang baik dan berkarakter. Kesimpulan, perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan bagaimana pendidikan selalu berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan bangsa. Mulai dari kurikulum pertama setelah kemerdekaan yang menanamkan nilai kebangsaan hingga kurikulum terlalu seperti kurikulum Merdeka yang memberi kebebasan belajar lebih luas dan menekankan karakter siswa. Setiap kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi semua bertujuan untuk membantu generasi muda yang cerdas, berakhlak baik, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih.